Selamat siang, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Dorothea Magdalena Fernanda Baljanan, NIM 2018-017-121. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani, SE, PSI, MSc, AK, CA, CRM, BKP, ASIPA sebagai dosen pembimbing 1. Yang kedua, untuk Ibu Helmina Ceurenisak, SE, MSc, AK, CA sebagai dosen pembimbing 2. Judul dari penelitian saya yaitu pengaruh corporate social responsibility disclosure dan kinerja lingkungan terhadap agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel moderasi, di mana studi empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya fenomena dua kasus, di mana kasus yang pertama yaitu PT Bentuan International Investama Tbk dan kasus kedua yaitu PT Andaro Energi Tbk. Kasus PT Bentuan International Investama Tbk dimulai ketika lembaga Tax Justice Network melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco BAT yang telah melakukan penghindaran pajak Indonesia melalui PT Bentoel. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatan keluar Indonesia melalui dua cara. Yang pertama, pinjaman intra perusahaan, di mana BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Pathway for Jersey yang berpusat di Inggris melalui perusahaan di Belanda, terutama untuk menghindari pemotongan pajak untuk pembayaran bunga pada non-penduduk. Indonesia menetapkan pemotongan pajak sebesar 20%. Namun karena ada perjanjian dengan Belanda, maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar 11 juta per tahun. Pasalnya, utang 160 juta US Indonesia harusnya bisa dikenakan pajak 20%. Yang kedua, pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan TI, teknologi informasi. Dengan demikian, pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% Indonesia sebesar 4,5 US dollar. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris, maka pemotongan pajak untuk royalti dan merek dagang sebesar 15%, atau sekisaran 2,2 juta US dollar per tahun. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai 2,7 juta US dollar per tahun karena pembayaran royalti, ongkos, dan biaya teknologi informasi BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Yang kedua yaitu kasus PT Andaro Energi Tbk, di mana penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batubara PT Andaro Energi Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. PT Andaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayar kepada pemerintah Indonesia. Cara ini dilakukan dengan menjual batubara yang harga murah ke anak perusahaan Andaro di Singapura, Coal Trade Service International, untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Ada dua penemuan. Yang pertama, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Andaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. Baik, tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah corporate social responsibility disclosure memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah corporate governance memoderasi pengaruh negatif corporate social responsibility disclosure terhadap agresivitas pajak. Yang keempat, untuk mengetahui apakah corporate governance memoderasi pengaruh negatif kinerja lingkungan terhadap agresivitas pajak. Teori penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua grand teori. Yang pertama teori legitimasi dan yang kedua teori agensi. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha meyakinkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, atau bahwa perusahaan berusaha untuk melegitimasikan tindakannya agar dapat diterima di masyarakat. Teori ini menjelaskan adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dan pengungkapan lingkungan sosialnya.
Yang kedua, teori keagenan merupakan kontrak antara satu atau beberapa pemilik perusahaan yang mendelegasikan wewenang kepada beberapa orang lain sebagai pengelolaan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam perjalanan perusahaan. Teori keagenan berkaitan erat dengan corporate governance dalam perusahaan. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini ada 4. Hipotesis yang pertama, corporate social responsibility disclosure berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang kedua, kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang ketiga, corporate governance memoderasi pengaruh negatif corporate social responsibility disclosure terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang keempat, corporate governance memoderasi pengaruh negatif kinerja lingkungan terhadap agresivitas pajak. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini, sampel penelitian berasal dari perusahaan non keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang ditemui yaitu sebesar 140 data dengan sampel periode 2016 sampai tahun 2020. Jenis data dalam penelitian itu yaitu data kuantitatif yang bersifat data sekunder. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purpose sampling dengan menggunakan analisis data yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berat, dan uji MRA. Uji asumsi klasik di mana yang pertama uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test nilai signifikan 0,062 lebih besar daripada 0,5. Hal ini dapat dijelaskan bahwa data tersebut normal. Yang kedua, uji multikolinearitas di mana hasil uji dengan menggunakan variance inflation factor di mana VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi nilainya sebesar 0,10. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data. Yang ketiga, uji heteroskedasitas di mana hasil dari pengujian Glatzer semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada data. Yang keempat, uji autokorelasi di mana hasil uji dengan Durbin Watson memiliki kriteria pengujian DW lebih besar pada DU dan DW lebih kecil 4 kurang DU. Dari kriteria tersebut didapat hasil dan keterangan dari hasil tersebut tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji regresi berganda yang pertama pada uji parsial atau uji T di mana CSR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Yang kedua, kinerja lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, bisa dikatakan bahwa hipotesis 2 diterima. Yang berikutnya yaitu adalah uji simultan atau uji F di mana CSR dan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena signifikannya lebih kecil pada 0,05. Selanjutnya uji koefisien determinasi di mana CSR dan kinerja lingkungan dapat menjelaskan agresivitas pajak sebesar 17,7%, sedangkan 82,3% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Yang berikutnya yaitu hasil uji MRA atau Moderate and Aggression Analysis di mana corporate governance dapat memoderasi pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis ketiga diterima. Yang berikutnya yaitu di mana corporate governance dapat memoderasi pengaruh negatif kinerja lingkungan terhadap agresivitas pajak, dengan kata lain bahwa hipotesis keempat juga diterima. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, variabel corporate social responsibility disclosure memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, variabel kinerja lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, variabel corporate governance dapat memoderasi pengaruh negatif corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Yang keempat, variabel corporate governance dapat memoderasi pengaruh negatif kinerja lingkungan terhadap agresivitas pajak. Sekian dari presentasi saya. Salam.